Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Tia Putri dengan NIM 2023-143654. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Integrasi Iman, Islam, dan Ihsan. Latar belakang. Konsep iman dan Islam merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam. Hal tersebut menjadi garis besar Islam yang terdiri dari 3 rukun, yakni akidah, rukun iman, syariah, rukun Islam, dan akhlak ihsan. Ketiga hal tersebut adalah 3 bagian yang harus menyatu dan menjadi satu kesatuan yang disebut agama Islam. Ibarat sebuah bangunan rumah, iman adalah fondasi yang ditanam di dalam tanah yang tidak nampak. Islam adalah wujud bangunan rumah yang berupa tiang, dinding, atap, jendela, dan semua bagian yang tampak di permukaan. Sedangkan ihsan adalah segala sesuatu yang menjadikan indah dan nyamannya bangunan rumah, misalnya taman, warna cat, dan hiasan rumah. Pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana. Amana yuminu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Kata iman itu sendiri terdiri dari 3 huruf asal, hamzah, mim, dan nun, yang merupakan kata kerja dari masdar al-am, keamanan. Lawan kata dari al-khauf, ketakutan. Iman mengandung arti ketenteraman dan kedamaian, kalbu, yang dari kata itu pula muncul kata al-amanah. Amanah bisa dipercaya. Lawan kata al-khianah, hianat, ingkar. Sedangkan secara bahasa, iman merupakan pengakuan hati. Pengertian Islam. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab terambil dari kosakata salima yang berarti selamat sentosa. Dan kata ini kemudian dibentuk menjadi kata aslama yang berarti memeliharakan dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari kata aslama ini dibentuk kata Islam, aslama yuslimu Islam, yang mengandung arti sebagaimana terkandung dalam arti pokoknya yaitu selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Adapun pengertian Islam dari segi istilah yaitu yang pertama, Islam adalah agama yang didasarkan pada wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Islam adalah agama yang bukan hanya dibawa oleh Nabi Muhammad, melainkan agama yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Namun agama yang dibawa Nabi Muhammad jauh lebih sempurna dibandingkan dengan agama yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Keempat, Islam adalah agama yang ditunjukkan hanya untuk kelompok masyarakat pada zaman tertentu, melainkan agama yang diperuntukkan bagi seluruh kelompok masyarakat pada setiap zaman. Yang kelima, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang keenam, Islam adalah agama yang didasarkan pada 5 pilar utama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Pengertian ihsan. Ihsan berasal dari kata hasana yusinu yang artinya adalah berbuat baik, sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsanan yang artinya kebaikan. Menurut agama ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak mampu mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan dan integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan muslim. Dalam hadis riwayat Muslim terdapat dalil bahwa iman, Islam, dan ihsan semuanya disebut ad-din atau agama yang mencakup 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan Islam. Di dalam hadis tersebut, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, beliau menjawab, Islam yaitu hendaklah engkau bersaksi tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji jika engkau mampu. Dari sinilah kemudian dirumuskan bahwa Islam itu terdiri dari 5 rukun. Jadi, Islam yang dimaksud adalah amalan-amalan lahiriah yang meliputi syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji.
yang selanjutnya disebut dengan rukun Islam. Yang kedua, tingkatan iman. Selanjutnya, saat Nabi ditanya mengenai iman, beliau bersabda, hendaknya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, pada para utusannya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada qada dan qadar. Jadi iman yang dimaksud adalah mencakup perkara batiniah yang ada di dalam hati. Dari sini dapat dipahami bahwa Islam diartikan sebagai amalan-amalan anggota badan, sedangkan iman diartikan sebagai amalan hati yang berupa kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran Islam yang tercakup dalam rukun iman yang dijelaskan di atas. Akan tetapi bila disebut secara mutlak salah satunya Islam atau iman saja, maka sudah mencakup yang lainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku telah ridho Islam menjadi agama kalian. Quran Surat Al-Maidah. Kata Islam di sini sudah mencakup Islam dan iman. Yang ketiga, tingkatan ihsan. Nabi juga ditanya oleh Jibril tentang ihsan. Nabi bersabda, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak dapat beribadah seolah-olah melihatnya, sesungguhnya ia melihat engkau. Ihsan yaitu sikap menyembah atau ta'abud kepada Rabb-nya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan seolah-olah dia melihatnya, sehingga dia pun sangat ingin sampai kepadanya. Dan ini adalah derajat ihsan yang paling sempurna. Tapi bila dia tidak bisa mencapai kondisi ini, maka hendaknya dia berada di derajat kedua, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang dipenuhi rasa takut dan cemas akan siksanya. Oleh karena itu, Nabi bersabda, jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Artinya, jika kamu tidak mampu menyembahnya, seolah-olah kamu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi, tingkatan ihsan ini mencakup perkara lahir maupun batin. Kesimpulan, iman merupakan pengakuan hati, pengucapan lidah, dan pengalaman anggota badan. Islam adalah agama yang mengemban misi keselamatan dunia dan akhirat, kesejahteraan dan kemakmuran lahir batin bagi seluruh umat manusia dengan cara menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepada Tuhan dengan melakukan segala perintahnya dan menjadi larangannya. Ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang mukmin dan mencapai tingkat iman yang tinggi, maka iman, Islam, dan ihsan harus dilakukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena iman, Islam, dan ihsan merupakan inti pokok ajaran Islam. Meskipun memiliki definisi yang berbeda, iman, Islam, dan ihsan tidak dapat dipisahkan, dan orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.